Kamu sudah merencanakan segalanya? Karir, hubungan, masa depan. Tapi entah kenapa satu persatu semuanya tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan. Dan di tengah malam seperti ini, pertanyaan itu datang lagi. Tuhan, di mana Engkau? Dan kemana arah hidupku ini? Kita hidup di zaman yang penuh tekanan untuk selalu punya jawaban, punya rencana, punya target usia. Umur segini harus sudah begini, umur segitu harus sudah punya itu. Dan ketika hidup tidak berjalan sesuai jadwal yang kita atau mungkin orang lain tetapkan, kita mulai bertanya-tanya, apakah aku tertinggal? Apakah aku salah jalan? Apakah Tuhan lupa dengan hidupku? Malam ini saya ingin membawamu ke sebuah kisah yang sangat manusiawi di dalam Alkitab. Yeremia adalah seorang nabi yang hidup di masa yang sangat kacau. Bangsanya sedang dibuang ke Babel, negeri asing, jauh dari rumah, jauh dari segalanya yang mereka kenal. Mimpi-mimpi mereka hancur, rencana mereka runtuh, dan di tengah situasi itu Tuhan menyampaikan sesuatu yang luar biasa melalui Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi perhatikan konteksnya. Ayat ini tidak diucapkan kepada orang-orang yang hidupnya sedang berjalan mulus. Ayat ini diucapkan kepada orang-orang yang berada di titik paling bingung dan paling sakit dalam hidup mereka. Tuhan tidak berkata, hidupmu akan langsung baik-baik saja. Tuhan berkata, aku tahu rencanaku atasmu dan rencana itu baik. Ada satu tokoh lain yang rencana hidupnya berantakan total. Yusuf. Kita sudah pernah mengenalnya. Dibuang oleh saudara kandungnya sendiri, dijual sebagai budak, dipenjara atas tuduhan yang tidak benar, dilupakan oleh orang yang pernah ia tolong. Kalau Yusuf hidup di zaman sekarang, mungkin ia akan membuka media sosial dan melihat teman-teman sebayanya sudah menikah, punya rumah, punya karir yang cemerlang, sementara ia masih di dalam penjara. Tapi Alkitab mencatat sesuatu yang indah di tengah semua itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bukan Tuhan mengubah situasinya seketika, tapi Tuhan menyertai dia di dalam prosesnya, di dalam penantiannya, di dalam kebingungannya. Sahabat, mungkin malam ini kamu sedang berada di bagian cerita hidupmu yang terasa tidak masuk akal. Bagian yang kalau kamu ceritakan ke orang lain, mereka pun tidak tahu harus berkata apa. Tapi
izinkan saya mengingatkanmu satu hal. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidupmu. Bahkan di momen-momen ketika kamu merasa paling kehilangan arah. Rencananya tidak bergantung pada sempurnanya jadwalmu. Rencananya tidak batal hanya karena kamu gagal, terlambat, atau kecewa. Amsal berkata dengan sangat jelas, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kamu boleh punya rencana, kamu boleh punya mimpi, tapi serahkanlah kemudi itu kepada Tuhan, karena Dia melihat jauh lebih jauh dari apa yang bisa kamu lihat malam ini. Mungkin hidupmu hari ini bukan seperti yang kamu rencanakan. Tetapi percayalah, itu bukan berarti hidupmu salah arah. Itu mungkin berarti Tuhan sedang menuliskan cerita yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Sebelum kamu menutup mata malam ini, berdoalah sejenak. Serahkanlah satu hal yang paling membuatmu cemas tentang masa depanmu, dan percayakan itu ke dalam tangan Tuhan. Dia yang menciptakanmu pasti tahu jalan terbaik untukmu. Ceritakan di kolom komentar apa rencana hidupmu yang pernah gagal, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik di baliknya. Kesaksianmu bisa menjadi penguatan luar biasa bagi seseorang yang malam ini sedang hampir menyerah. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan renungan malam setiap harinya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.